wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum biokimia mengenai uji protein yang beranggotakan terdiri dari Gania Salsabila dengan NIM 11920600042. Saya sendiri Indah Puspita Ningsih NIM 11920600047. Muhammad Arya dengan NIM 119206059. Kemudian ada Nahdiah Nur Faidah dengan NIM 119206063, dan yang terakhir ada Nurul Kamila dengan NIM 11920600073. Tujuan praktikum pada percobaan kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kandungan dari masing-masing protein, yang kedua untuk mengetahui kelarutan dari protein itu sendiri. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu ada 3 mangkuk kecil susu sapi, 3 mangkuk kecil susu kedelai, 3 mangkuk kecil larutan gula, 3 mangkuk kecil sari jeruk, dan 3 mangkuk kecil putih telur. Kemudian ada sabun cuci piring, pewarna makanan, garam, dan juga cuka. Ada landasan teori, protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur CHON yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Molekul protein mengandung gula terpor belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein yang ditemukan kadang-kadang berkonjugasi dengan makromolekul atau mikromolekul seperti lipid, polisakarida, dan mungkin fosfat. Protein terkonjugasi yang dikenal dengan nama lain nukleoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, lipoprotein, flapoprotein, dan glikoprotein. Protein yang diperlukan organisme dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan utama, yaitu protein sederhana yang apabila terhidrolisis hanya menghasilkan asam amino, dan kedua protein terkonjugasi yaitu protein yang dalam hidrolisis tidak hanya menghasilkan asam amino tetapi juga komponen organik ataupun komponen anorganik yang disebut gugus fosfatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdiah Nur Faidah dengan NIM 11920600063 akan melaksanakan praktikum uji protein. Untuk yang pertama, kita teteskan warna makanan ke 3 mangkuk. Nah, untuk yang pertama kita teteskan larutan gula dengan cuka. Kemudian yang kedua taburi garam. Dan yang ketiga, memakai cotton bud, oleskan sabun cuci piring. Masukkan susu kedelai ke dalam 3 mangkok dengan keadaan sama. Setelah keadaan sama, lalu masukkan pewarna makanan ke dalam 3 mangkok tersebut. Yang pertama, berwarna merah. Warna merah dimasukkan ke dalam mangkok yang pertama, sedikit demi sedikit. Dilanjutkan dengan mangkok yang kedua. Setelah mangkok yang kedua selesai, maka dilanjutkan ke mangkok yang ketiga.
Selanjutnya ditambahkan pewarna makanan berwarna kuning. Kita masukkan dulu ke pada mangkok yang pertama dengan beberapa tetes saja. Setelah mangkok pertama selesai, ke mangkok yang kedua, lalu ke mangkok yang ketiga. Selanjutnya, setelah warna merah dan kuning, dimasukkanlah warna hijau. Kita masukkan dulu ke pada mangkok yang pertama. Selanjutnya ke mangkok yang kedua. Dan yang terakhir kita masukkan ke mangkok yang ketiga. Setelah itu kita masukkan cuka untuk mangkok yang pertama saja, hanya beberapa tetes saja. Nah, setelah cuka dimasukkan, kita akan masukkan garam ke mangkok yang kedua. Cukup sedikit saja dimasukkan garam tersebut. 1, 2, dan tidak boleh terlalu banyak, cukup sedikit saja. Dan di mangkok yang ketiga kita gunakan sabun, itu juga hanya sedikit saja. Nah, setelah kita masukkan yang berbeda, lalu kita aduk di mangkok yang sabun. Sudah terlihat beberapa warnanya diaduk yang ke sabun. Yang kedua, setelah itu kita akan mengaduk juga di mangkok yang kedua ataupun di mangkok yang berisi garam. Nah, kita lihat ada beberapa perbedaan di antara sabun dengan garam. Dengan hasilnya terlihat juga agak berbeda. Dan terakhir di cuka. Cuka ini agak sulit untuk menyatu. Berbeda dengan garam dan sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Salsabila dengan NIM 119206042. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum uji protein dengan menggunakan susu sapi. Di sini sudah tersedia 3 wadah mangkok yang berisi susu sapi. Lalu ada 3 pewarna makanan, ada cuka, ada ketumbar, dan ada garam. Langsung saja kita pada praktikumnya. Untuk semua mangkok kita isi pewarna makanan dengan 3 warna yang berbeda pada salah satu sisinya saja, secukupnya. Sekarang warna merah pada sisi yang berbeda. Selanjutnya untuk mangkuk yang pertama kita beri garam pada setiap susu yang diberi pewarna makanan. Dan lihat perubahannya, bagaimana reaksi garam terhadap larutan tersebut. Setelah diberi garam, lalu kita uji dengan ketumbar. Bagaimana perubahannya? Lalu yang kedua, mangkok yang kedua kita tambahkan cuka pada 3 warna tersebut. Dan lihat perubahannya. Kita bisa menggunakan ketumbar juga, melihat perubahannya. Nah, untuk mangkok yang ketiga kita uji dengan sunlight. Ketumbarnya masukin ke dalam sunlight, lalu masukkan pewarnanya dan lihat reaksinya. Baik, saya Nurul Kamilah dengan NIM 11920600073. Di sini saya akan melakukan uji protein pada sari jeruk. Pertama, kita masukkan
sari jeruk ini ke dalam tiap mangkoknya. Kemudian kita berikan berwarna merah, kuning, dan hijau pada setiap mangkoknya. Setelah itu, kita masukkan garam pada mangkok pertama ke setiap warnanya. Kemudian, untuk mangkok yang kedua, kita masukkan cuka secukupnya. Dan untuk mangkuk yang ketiga, kita masukkan sabun cuci piring menggunakan cotton bud pada setiap warnanya. Inilah hasil setelah diberikan garam, ini hasil setelah diberikan cuka, dan ini hasil setelah diberikan sabun cuci piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspitaningsi dengan NIM 11920606047. Di sini saya akan melakukan praktikum uji protein dengan bahan putih telur. Pertama, kita siapkan dulu putih telurnya. Kemudian pisahkan terlebih dahulu kuning telur dan juga putih telurnya. Kemudian kita tambahkan 3 pewarna yaitu merah, kuning, dan hijau pada setiap mangkuk yang berisi putih telur. Pertama kita beri warna merah, kemudian kuning, dan disusul dengan warna hijau. Berikan pewarna sedikit demi sedikit secara perlahan. Seperti inilah kondisi dari pemberian 3 warna tersebut. Pada mangkuk pertama, kita masukkan garam pada setiap warna yang telah diberikan. Kemudian pada mangkuk kedua, kita masukkan cuka. Perlahan dengan perlahan. Dan yang terakhir pada mangkuk ketiga kita beri sabun cuci piring dengan menggunakan cotton bud. Seperti inilah hasil yang telah diberi garam, diberi cuka, dan juga diberi sabun pencuci piring. Ini adalah hasil akhirnya. Untuk pembahasannya, pada uji protein ini kita menggunakan 3 bahan penguji. Yang pertama adalah sabun cuci piring. Nah, apabila terdapat kandungan protein di dalam bahan tersebut, maka akan ditandai
oleh pergerakan indikator bahan saat direaksikan dengan sabun cuci piring, di mana indikator ini akan menjauh dari sumber bereaksi, sehingga terdapat daerah yang bening di daerah sabun cuci piring. Nah, hal ini dikarenakan sabun cuci piring ini merupakan salah satu golongan tenol. Nah, di mana golongan tenol ini adalah komponen kimia yang mampu mempresipitasikan atau mengendapkan protein secara aktif. Yang kedua, kita menggunakan asam cuka. Nah, yang akan terjadi bila pada bahan tersebut terdapat kandungan protein, yaitu adanya penggumpalan protein dan pengendapan pada bahan. Nah, penggumpalan protein dan endapan yang terbentuk dapat disebabkan oleh terjadinya koagulasi dan denaturasi protein. Denaturasi dapat mengubah sifat protein menjadi sukar larut dalam air. Nah, denaturasi dapat diartikan sebagai perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartenat molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi ini dapat pula dikatakan sebagai suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan atau wiru molekul. Dan yang ketiga yaitu dengan garam atau NaCl. Nah, akan terjadi pengendapan apabila direaksikan. Nah, penambahan garam tersebut akan menyebabkan terganggunya kestabilan sistem koloid protein yang disebabkan oleh turunnya kestabilan muatan elektrostatik oleh muatan ion pada garam. Banyak sedikitnya pengendapan yang terjadi itu bergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi dan jumlah ion garam yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka akan semakin efektif pengendapan protein. Berikut adalah hasil pengamatannya. Pada susu sapi dan susu kedelai menampakkan reaksi yang sama ketika diberikan sabun cuci piring, cuka, dan garam. Namun, pada saat diberikan sabun cuci piring, pergerakan menjauhi ikatan bahannya itu susu sapi lebih cepat daripada susu kedelai. Nah, ini menampakkan bahwa susu sapi dan susu kedelai merupakan protein. Kemudian pada larutan gula, ketika diberikan sabun cuci piring, cuka, dan garam, tidak menampakkan adanya perubahan, tidak terjadi pergerakan, pengumpulan, ataupun pengendapan. Kemudian pada sari jeruk dan pada putih telur menampakkan reaksi yang sama pula. Nah, ketika diberikan sabun cuci piring, pada sari jeruk pergerakannya itu lebih lambat daripada putih telur. Putih telur cenderung lebih cepat. Kemudian ketika diberikan cuka juga menampakkan adanya pengendapan, dan pada garam juga keduanya menampakkan adanya pengendapan. Hal ini menandakan bahwa baik sari jeruk maupun putih telur mengandung protein dengan kadar yang berbeda, di mana protein di dalam sari jeruk memiliki kadar yang lebih sedikit dikarenakan pergerakan indikatornya lebih lambat, sementara pada putih telur memiliki protein dengan kadar yang lebih banyak karena pergerakan indikatornya yang lebih cepat. Kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa garam mengakibatkan penurunan protein karena garam memiliki sifat yang kuat untuk menarik air, sehingga molekul protein berkurang dan mengalami pengendapan oleh garam. Untuk cuka mengakibatkan peningkatan protein serta mengalami penggumpalan akibat penambahan asam, dan sabun mengakibatkan reaksi pemecahan tegangan permukaan air sehingga pewarna makanan menyebar menjauhi sabun dan juga terjadi denaturasi protein.